Oke, baru masuk ini dari tadi Bu Hana. Iya betul-betul Bu Petris. Jadi saya Iya. Bu Petris yang jadi hostnya Bu Petris. Jadi PSGGC. Tapi Bu Petris yang di saya Bu Petris masih hitam ya layarnya ya. Oh masa? Iya. Di saya udah, di saya dua-duanya sudah on nih. Oke 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 oke. Oke, Di saya kelirunya masih di mana coba? sepertinya ini ya dari saya sepertinya error ya Bu Petris. Iya, karena dari tadi tuh baru ini yang masuk. Hmm. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf sebentar ya. Ya, Ini ada trouble. kita jadi sudah menghabiskan waktu 15 menit ya Bu Eh, Petris. ya, Mhm. nggak apa-apa. Let it flow saja. Karena nanti acara kita lanjut sampai jam 7 malam sepertinya. Oke oke. Boleh boleh boleh. Nanti sampai waktu kuliah ya Bu Petris ya. Saya menambah Iya. ini materi apa tambahan di Calistung dan ini pembahasannya khusus Oh, di anak oke. diktit ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Petris untuk kebersediaannya untuk menjadi narasumber hari ini ya. Teman-teman, kita akan hari ini tuh kita akan berdiskusi sama Bu Petris nih sebagai narasumber kita akan bicara tentang mengenai peran penting para profesional pendidikan inklusi dalam mengoptimalkan potensi anak gifted. Dan narasumber kita hari ini kan Ibu Petris, beliau adalah founder dari PSGGC Jogja ya, yaitu komunitas atau singkatnya PSGGC Jogja ini Parent Support Group for Gifted Children. Begitu ya Bu Petris ya? Nggak salah ya Bu? Betul. Ini ya. Bu Petris selain sebagai founder PSGGC Jogja, Bu Petris juga sebagai dosen. Saya juga gitu, dosen dari Prodi Pendidikan Inklusi di Bentara Kampus dan juga merupakan orang tua dari anak gifted. Iya. Bu Petris, sebelum kita jauh nih, kita ngomongin tentang para profesional pendidikan inklusi gitu kan, perannya seperti apa untuk membantu mengoptimalkan potensi anak gifted. Saya mau tahu dulu nih Bu, sebetulnya siapa sih yang dimaksud dengan anak gifted itu? Ya, sebetulnya kalau kita katakan kita sudah terlewat 15 menit ya untuk membahas ini. Padahal untuk membahas siapa anak gifted itu sendiri, saya butuh Hmm. waktu lebih dari 50 menit sebetulnya ya. Uh, Hmm. Begini, secara singkat dapat saya katakan kalau berdasarkan teori dikatakan anak gifted ini adalah mereka yang memiliki IQ, kreativitas, dan task komitmen di atas rata-rata. Tetapi jangan diterima mentah-mentah, karena kalau diterima mentah-mentah buyar nanti. Tiga hal ini harus ada di dalam seorang anak sehingga dia dapat dikatakan sebagai anak gifted. Tetapi ada kalanya kita tidak hanya bisa berpatokan pada skor atau angka yang keluar karena ada banyak sekali faktor bias. Memang terkait dengan anak gifted ini kalau saya katakan definisi seperti itu tadi. Tetapi untuk menyatakan, untuk menegakkan sebuah diagnosa tentang siapa itu anak gifted, apakah seseorang anak itu bisa dikatakan gifted atau tidak, memang harus merujuk kepada profesional ya, dalam hal ini psikolog yang betul-betul memahami tentang anak gifted. Gitu mungkin singkatnya. Oke, baik Bu Petris. Berarti lumayan cukup ini juga ya. Mungkin tidak bisa 1 kali 2 tes atau bagaimana. Tapi dari segi usia, biasanya seorang anak dapat terlihat dia gifted atau tidak. Biasanya di usia berapa Bu Petris? Gifted itu tidak terlihat ya. Tapi gifted itu yang dikatakan mereka justru jarang sekali teridentifikasi sejak dini. Jadi di awal mungkin baru bisa kita katakan ini anak dengan kecenderungan suspek gifted gitu ya. Ada kecenderungan anak ini bisa jadi gifted,
tetapi tidak bisa serta-merta langsung kita katakan bahwa ini anak gifted. Karena apa? Untuk dapat dikatakan bahwa anak itu gifted atau tidak, pasti harus melalui tes yang terstandar, ya, tes yang standar. Nah, tes yang terstandar ini biasanya baru bisa dilakukan di atas usia 6 tahun. Walaupun dengan berkembangnya ilmu, dikatakan sekarang 4 tahun, 5 tahun sudah mulai bisa dilakukan tes untuk anak gifted ini. Tapi lagi, tidak boleh sembarangan dites, baru dapat 1 poin, sudah disampaikan bahwa, oh ini gifted, udah. Itu tidak bisa. Jadi harus melihat beberapa aspek dan tesnya secara spesifik. Itu yang harus diperhatikan. Oke, baik Bu Petris. Saya juga ingin menanyakan nih Bu terkait Bentara kan sangat mendukung ya terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, bagi anak gifted sendiri, seberapa penting sih sistem pendidikan inklusi itu, terutama bagaimana nih dengan sistem pendidikan inklusi itu bisa mengoptimalkan potensi yang anak-anak gifted ini miliki, Bu Petris? Ya, fakta di lapangan memang pendidikan inklusi itu seharusnya sangat bisa untuk membantu mengoptimalkan perkembangan potensi anak gifted sehingga bisa mencapai potensi optimalnya gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya dalam sistem pendidikan inklusi pun memang belum terlaksana secara maksimal, terutama karena memang SDM-nya yang belum memadai, kemudian juga sistem atau sarana prasananya yang belum tersedia, sehingga ya memang masih banyak membutuhkan peran betul-betul dari orang-orang yang bisa memahami tentang giftedness ini ya, selain dari psikolog. Dalam hal ini mungkin saya bisa katakan sebetulnya peran para profesional justru ini yang sangat dibutuhkan. Oke. Nah, tapi kan ini kan ada peran para profesional ya Bu ya. Tapi kita tahu nih Bu, anak gifted sebetulnya kan dia memiliki banyak kelebihan. Nah, tapi kan pasti orang bertanya juga apakah gitu kan dalam pembelajaran gitu ya, dalam proses pembelajaran ini apalagi di dalam lingkungan pendidikan gitu, apakah anak gifted sendiri gitu kan perlu pendampingan para profesional ini gitu. Karena kan pendampingan itu seringkali kan mungkin untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti misalnya Down syndrome dan misalnya autism, biasa kan ada pendampingnya. Tetapi anak gifted sendiri bagaimana, Bu? Iya, begini, perlu saya redline dulu bahwa sebetulnya gifted pun merupakan bagian dari anak berkebutuhan khusus atau ABK, ya. Tetapi memang tidak seperti halnya ABK yang lain yang membutuhkan pendampingan dalam arti yang sesungguhnya, mungkin guru bayang atau shadow teacher yang disebutkan apalah namanya, sebut namanya macam-macam, tetapi mereka lebih membutuhkan teman belajar, teman diskusi yang bisa memahami tentang mereka, termasuk salah satunya yang sering jadi kendala di sekolah adalah gaya belajar. Oke, berarti terkait gaya belajarnya mungkin agak sedikit berbeda kali ya Bu ya dibanding dengan anak pada umumnya, dan seringkali mungkin tenaga pendidik jadi suka salah paham kali dengan cara belajar mereka ya Bu Petris. Betul. Nah, tetapi ketika misalnya selain gaya belajar gitu ya, terkadang kan yang saya baca-baca juga mungkin terkait bagaimana mereka beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, apakah ada kendala dan perlu juga pendampingan khusus dan perannya si para profesional pendidikan inklusi ini dalam membantu hal ini, Bu Petris? Dan seperti apa sih peran dan tanggung jawabnya jika dalam sekolah ini kita tempatkan para profesional pendidikan inklusi gitu untuk membantu anak-anak gifted? Iya,
Pertama yang saya perlu redline adalah peran para profesional ini bukan sekedar untuk anak-anak gifted, tetapi untuk anak gifted pasti akan sangat membantu. Mengapa? Jarang ada di sekolah disediakan guru bayang untuk mendampingi anak-anak gifted. Biasanya anak-anak berkebutuhan khusus yang lainnya, begitu ya. Tetapi para profesional bisa mendampingi karena seringkali di sekolah disampaikan ketika kita katakan, Bu, anak kami ini dia gifted dengan kendalanya bla bla bla, nana nina, kita bisa sebutkan macam-macam seperti itu. Kemudian alasan yang seringkali dikatakan adalah murid di kelas kami bukan hanya anak ibu, sehingga tidak bisa untuk membantu. Kalau memang dia lebih cepat ya dia harus menunggu, atau kalau dia memang tidak bisa mengikuti ya silakan keluar atau pindah sekolah. Kadang-kadang pernyataannya begitu ekstrim gitu ya. Nah, dengan salah satunya tadi saya katakan gaya belajarnya yang berbeda. Kita katakan saja misalnya contoh gifted dengan masalah visual spatial learner, di mana mereka akan lebih memahami proses pembelajaran apabila disajikan dalam bentuk gambar. Disajikan dalam bentuk gambar. Nah, sementara di sekolah-sekolah kita, hampir semua sekolah itu melaksanakan proses pembelajaran 90-95% dengan oral ya, dengan berbicara, dengan penjelasan, praktek apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan itu sangat-sangat sedikit. Nah, ini menjadi kendala bagi anak-anak gifted, terutama yang saya kasih contoh di sini adalah anak-anak gifted dengan visual spatial learner. Nah, ini akhirnya membuat mereka di kelas justru terlihat tidak berprestasi karena mereka tidak mengerti ketika pelajaran disampaikan tanpa ada sesuatu yang bisa dilihat. Itu salah satu contoh. Contohnya pasti banyak sekali, Bu Hana. Nah, di situ peran para profesional diharapkan dapat membantu sehingga ketika guru di kelas lebih memperhatikan keseluruhan siswa, kebutuhan anak-anak gifted ini bisa dibantu. Yang butuh gambar, dicarikan gambar-gambar yang sesuai. Yang butuh teman diskusi tentang apa yang dijelaskan, bisa jadi teman untuk diskusi. Atau juga di luar kelas, pendampingan di luar sekolah, maksud saya. Bisa jadi. Jadi peran para profesional ini sangat diperlukan menurut saya. Bahkan saya sangat berharap dengan adanya para profesional yang memahami tentang gifted, anak-anak gifted di Indonesia bisa semakin terbantu sehingga prestasinya bisa semakin optimal, berprestasi dan bisa bermanfaat untuk lebih banyak hal. Saya pikir seperti itu. Oke. Baik, Bu Petris. Berarti kan tadi juga Bu Petris menyampaikan ya, saya melihat berarti anak gifted sendiri sebetulnya dengan memiliki gaya belajar itu bermacam-macam, dan tentu karena gayanya bermacam-macam dan kesulitannya juga bermacam-macam, sehingga kebutuhan bentuk dukungan yang diberikan kepada masing-masing anak gifted ini sebetulnya juga beragam ya Bu Petris. Berarti kan para profesional, ya berarti para profesional pendidikan inklusi juga harus berkolaborasi dengan tenaga pendidik yang ada, guru, kemudian dengan profesional lainnya seperti psikolog dalam mengidentifikasi kebutuhan anak gifted ini, Bu Petris. Ya, berarti nanti betul sekali. Berarti nanti dukungannya silakan Bu Hana. Iya, berarti dukungannya nanti berarti pertama tahapnya kita harus mengidentifikasi dulu nih ketika misalnya kebutuhan belajar dia dan
dari Bu Petris gitu ya. Biasanya dukungan itu dalam bentuknya apa saja sih Bu Petris? Ya, Dengan keberagaman uh, kondisinya. yang pasti untuk semua anak berkebutuhan khusus, apalagi yang gifted yang tidak terlihat, gitu ya, memang dibutuhkan assessment untuk melakukan identifikasi. Dan identifikasi ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang gifted. Ini adalah ranahnya psikolog, ya kan? Jadi untuk identifikasinya mutlak ini harus oleh psikolog. Bahkan dikatakan bahwa tidak semua psikolog juga sudah memahami, gitu ya. Jadi memang harus psikolog yang kita lihat dulu nih track recordnya. Pahamkah terkait dengan gifted? Kalau paham, bolehlah anak dibawa ke sana untuk melakukan assessment untuk identifikasi. Tetapi kalau tidak paham dibawa ke sana, ya sama saja membawa anak ke jurang. Betul nggak? Iya, betul. Betul, nah, Petris. Dengan identifikasi yang dikeluarkan oleh psikolog, maka guru kelas, guru bidang studi, bekerja sama dengan orang tua, dengan anak itu sendiri, dan dengan para profesional yang siap mendampingi, ini memang harus berkolaborasi. Karena untuk menangani anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak-anak gifted, tidak bisa satu pihak. Harus semua pihak terlibat untuk mendukung mereka. Begitu. Oke, baik Bu Petris. Dari sini juga saya jadi melihat ya Bu ya, tantangan untuk pendampingan anak gifted dalam mengoptimalkannya gitu dengan ada psikolog saja sudah kurang gitu ya, misalnya dengan jumlah anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian belum lagi dengan kondisi orang dengan yang masalah kejiwaan gitu kan ya. Nah, terlebih pemahaman terkait anak gifted, psikolog di kita belum banyak yang tahu. Berarti ini salah satu menjadi tantangan yang berat juga. Nah, selain kurangnya psikolog ya, Bu Petris, yang masih kurang memahami mengenai anak gifted itu sendiri, selain itu biasanya hambatannya apa saja sih Bu Petris kalau misalnya dalam pendidikan? Pemahaman guru, saya tidak katakan bahwa semua guru ya, tapi kalau saya katakan secara global, ketika guru disampaikan tentang anak gifted, maka pemahaman mereka identik dengan prestasi di semua bidang studi. Ya. Nah, pemikiran ini, pola pemikiran ini menimbulkan masalah sendiri. Yang masalah dalam diri anak gifted ini sendiri bukan sekedar masalah prestasi, tetapi juga masalah sosial, emosional, masalah tumbuh kembang, bahkan bisa jadi memiliki komorbid pada area-area berkebutuhan khusus lainnya. Apakah dia mungkin ada speech delay, gifted dengan speech delay, gifted dengan spesial mata pelajaran tertentu, ada kendala, keterlambatan, atau memang dia memiliki kendala dalam matematika misalnya, sehingga memang tidak bisa diglobalkan. Katanya gifted kok nggak bisa ngitung misalnya, katanya gifted kok nggak ada koleksi piala-pialanya misalnya, seperti itu. Nah, pemahaman yang seperti ini yang semakin mempersulit, sehingga seharusnya memang dibuka komunikasi. Orang tua mau menjelaskan, mau menjadi mitra sekolah supaya anak bisa tertangani dengan baik, dan sekolah pun harus mau terbuka. Supaya apa? Supaya sekolah bisa memahami sebetulnya anak gifted itu tidak hanya satu macam, sama saja anak ABK yang lain. Meskipun sama-sama autis, masalahnya tetap berbeda. Apalagi gifted yang tidak terlihat gitu ya. Masalahnya sangat kompleks, tidak sekedar berujung pada prestasi akademik. Ini yang harus betul-betul dipahami, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk bisa
membuat anak-anak kita ini tidak terabaikan. Iya, Bu Petris, tentu yang tadi terkait kebutuhan yang sangat individualistik ya dilihatnya gitu kan. Ini kan sebenarnya sangat oke dengan apa pendekatan pendidikan inklusi ya, penyelenggaraan pendidikan inklusi sebetulnya. Karena kan dilihat dari kebutuhan masing-masing individu, bukan kebutuhan strategi pembelajaran nanti diterapkan dilihat secara general keseluruhan yang sama seperti itu. Betul. Nah, berarti ini sangat penting sekali sebetulnya semakin cepat gitu ya Indonesia itu menerapkan sistem pendidikan inklusi gitu. Betul. Nah, Indonesia sudah mulai menerapkan sistem pendidikan inklusi, cuma belum sebagaimana kita harapkan. Karena pemahamannya memang masih harus terus diperbaiki. Iya betul. Selain itu juga mungkin tenaga pendidiknya juga masih terbatas ya Bu Petris ya. Betul. Nah, iya. Nah, selain itu Bu Petris kan selama ini juga selain dosen, terus kemudian juga salah satu founder, Bu Petris juga adalah orang tua gitu dengan anak gifted. Nah, mungkin Bu Petris juga bisa sharing nih selama dalam mendampingi anak Bu Petris, terutama dalam pendidikannya, apa sih tantangan yang paling berkesan, maksudnya berkesan yang dialami oleh Bu Petris gitu? Ya, yang saya ingat melekat, kalau anak-anak lain diberi pertanyaan, mereka akan menjawab ya. Kalau ini yang sering terjadi adalah ketika kita bertanya, maka dijawab dengan pertanyaan lagi. Dan itu akan terus nyambung. Jadi mereka bukan menjawab pertanyaan, tapi mempertanyakan jawaban. Kalau kita kan, kamu tuh ditanya, iya, tapi pertanyaan itu nggak bisa dijawab karena seharusnya pertanyaannya kan tidak cuma begitu. Diskusinya akan sangat panjang. Itu satu contoh. Kemudian pola berpikir mereka yang sangat kritis ya. Berpikir mereka yang sangat kritis, sehingga seringkali mereka tanpa tedeng aling-aling mengkritik sesuatu yang menurut mereka tidak baik, tidak betul gitu ya. Nah, sementara budaya di Indonesia pada umumnya, terutama guru di sekolah misalnya, atau orang tua atau apa, jarang sekali atau tidak semua bisa menerima kritik yang katakanlah sangat lugas, langsung to the point gitu ya. Maunya belok dulu untuk menyampaikan. Nah, ini bukan tipenya anak gifted gitu kan. Kemudian yang satu lagi yang saya ingat, komitmen. Kalau dia sudah punya keinginan, maka tidak bisa kita larang. Apalagi kalau menurut dia keinginan dia ini baik, dia yakin baik dan akan sangat bermanfaat. Ketika kita katakan jangan gitu kan, malah akan semakin dilaksanakan. Nah, kalau orang tidak paham, dia anak kok bandel gitu ya. Nah, itu yang sangat berkesan bagi saya dalam mendampingi putri kami yang saat ini juga akhirnya sudah tidak berada di dekat kami karena dia ada satu keinginan sendiri untuk pergi jauh mencerdaskan Indonesia. Sekarang ada di Indonesia Timur dia malahan. Oke. Setelah selesai kuliah malah dia sudah selesai kuliah malah terus memilih pergi jauh gitu kan. Habis dari negara maju malah pergi ke daerah tertinggal. Itu mungkin. Tapi saya sedikit ini ya. Iya. Oke. Ya Bu Petris, berarti sebenarnya kan kadang-kala gitu ya, banyak juga persepsi bahwa anak gifted ini kayak kritis dan sebagainya, kadang-kala ditanggapi berarti orang sering salah tanggap ya. Kadang-kadang mereka merasa mungkin kadang-kadang egois dan sebagainya, padahal sebetulnya mereka memiliki kepedulian yang cukup tinggi ya Bu Petris. Dengan sikap kritisnya itu. Kepedulian sosial mereka yang sangat tinggi membuat mereka berusaha melakukan hal-hal terbaik yang menurut mereka
bisa mereka lakukan gitu kan. Itu juga yang sering disampaikan orang, mereka ini sensitif gitu kan. Nah, terkadang sensitif ini kemudian disalahartikan dengan hal-hal yang tidak terlihat gitu kan. Padahal sensitif ini bisa dengan perasaannya, dengan empatinya, itu kan, itu juga sensitivitas gitu kan. Mereka sangat peduli dengan teman-temannya. Oke. Soalnya kan dengan sikapnya tadi yang kritis dan sebagainya, justru kan sering kali ya kepedulian itu malah justru salah artikan gitu. Karena dengan budaya kita yang tidak bisa mengkritik secara langsung, termasuk tadi kritik kepada guru yang dilakukan, misalnya kritik terhadap guru, dan itu kan mungkin akan dianggap tidak sopan oleh gurunya sendiri seperti itu, dan justru malah dianggap seperti gitu ya kan? nah, iya, anak yang bermasalah gitu kan. Betul. Seperti itu. Ya. Oke, Ya. menarik Bu Petris. Nah, mungkin dari followers gitu ya, kita akan mulai nih, mungkin ada yang ingin bertanya gitu kepada Bu Petris gitu tentang tema hari ini. Nah, kalau enggak, mungkin saya yang bertanya kali Bu Petris. Soalnya kan mungkin banyak ini ya Bu Petris, kesalahpahaman dalam memahami anak gifted itu sendiri. Mulai tadi ya dengan sikapnya seperti itu, kadang kala malah ditanggap sebagai anak bermasalah, terus kemudian juga anak gifted yang sepertinya kalau udah ada labeling ini anak gifted gitu, berarti ini anak serba bisa, prestasi dan sebagainya, ternyata tidak demikian. Dan anak gifted yang dianggap mereka memiliki mungkin kemampuan di atas rata-rata, ternyata juga mereka memiliki hambatan dalam belajar. Dan beragam pula hambatannya gitu kan, seperti anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Seperti itu ya Bu Petris. Iya, betul sekali. Dan hambatannya ini seringkali tidak dipahami oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, sehingga akhirnya ibarat orang sudah jatuh ketimpa tangga, gitu kan. Mereka ini mengalami kesulitan, tidak dipahami, bahkan dimarahi. Oke. Apalagi mereka juga diberikan ekspektasi yang lumayan cukup tinggi sepertinya di sekitar, di lingkungan sekitarnya. Betul. Ekspektasi yang ya kita tidak bisa salahkan juga karena mereka yang punya ekspektasi tinggi tentang anak-anak gifted gitu kan. Ini kan masih hanya sepenggal cerita tentang anak gifted. Memang kalau ingin tahu harus banyak membaca, banyak mendengar, banyak mengikuti acara-acara terkait tentang giftedness, sehingga tidak salah paham gitu kan, atau tidak gagal paham malahan. Iya, kalau misalnya di komunitas sendiri Bu Petris di PSGGC Jogja ini, nah peran komunitas ini apakah hanya sekedar sharing, misalnya berbagi pengetahuan sesama orang tua dengan anak gifted, atau juga anak-anak giftednya ini juga sharing juga Bu Petris? Aku mau lebih tahu juga sih tentang komunitas PSGGC ini Bu Petris. Ya, selagi mereka masih kecil-kecil, itu kalau orang tua buat kegiatan biasanya sudah satu paket, anak-anaknya ikut, kemudian mereka akan ada pojok kegiatan anak sendiri, selalu seperti itu. Nah, dengan beranjaknya waktu, memang anak-anak di PSGGC Jogja ini sudah lebih banyak yang remaja, dewasa awal. Ya. Nah, untuk yang kecil-kecil di PSGGC Jogja ini masih terus ada gitu kan. Dan kita tetap mendampingi, biasanya ada kita di grup itu ada diskusi ketika ada masalah, bagaimana menghadapi anaknya, ketika anaknya tantrum, ketika anaknya menginginkan sesuatu, ketika bermasalah di sekolah. Bahkan ada anak yang diancam dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini kita coba untuk menjembatani di antara
pihak sekolah dengan pihak orang tua. Kita carikan bantuan sejauh kemampuan kita untuk bisa membantu ke pihak yang lebih kompeten untuk memberikan bantuan. Begitu. Oke, berarti ada fungsi pendampingan juga ya kepada orang tua dan anak gifted. Nah, ini ada pertanyaan dari Eradok Bu Petres. Anak gifted adakah korelasi dengan emosi? Sering didengar bahwa mereka dianggap anak nakal karena sering bertanya dan berenergi lebih. Nah, mungkin tadi sebetulnya udah sedikit disinggung ya Bu Petres, mungkin bisa dijelaskan kembali. Ya, begini. Ibaratnya kalau saya kasih contoh begini ya. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kemudian tidak dipahami, kita coba ulangi, masih juga tidak dipahami. Kita ulangi lagi, masih juga nggak dipahami. Lama-lama emosi juga kan ya. Jangankan anak gifted, kita juga rasanya, ini orang gimana sih? Dia cuma ngomong nggak ngerti-ngerti, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh kenapa anak ini jadi seringkali terlihat emosi gitu kan. Mereka bingung bagaimana menyampaikan ini supaya lawan bicaranya paham apa yang mereka sampaikan. Mereka ingin utarakan, mereka ingin tanyakan gitu kan. Nah, kemudian kalau dikatakan energinya lebih, sebetulnya bukan karena energinya lebih ya. Tetapi tentu saja energi lebih ini lebih karena mereka rasa ingin tahunya yang tinggi. Dan mereka kecenderungannya kalau belum mendapat jawaban, mereka akan terus mencari. Terus dicari sampai ketemu jawabannya. Sehingga terkesan nggak bisa diem. Kan? Bukan karena energinya, tetapi rasa ingin tahunya itu yang sebagai pemicunya ya. Walaupun tidak dipungkiri, banyak juga anak-anak gifted yang memang energinya lebih. Tidak bisa diam dalam arti yang sesungguhnya. Ini anak-anak gifted yang tipenya kinestetik. Anak-anak lain juga yang tipenya kinestetik juga seperti itu, saya pikir. Ya. Mungkin hanya persentasenya yang berbeda. Karena yang satu memang fisiknya yang energinya lebih, yang satu fisiknya ini menjadi terdorong ikut tidak bisa diam karena mencari dan terus mencari. Perbedaannya di situ. Oke, mungkin tadi Bu Petris juga sempat menyinggung ya, mereka punya komitmen yang sangat kuat ya Bu Petris, dan tekad mungkin di atas rata-rata anak pada umumnya. Nah, dari bahasa sendiri berarti kan ada sedikit kendala ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu. Apakah dari segi bahasa gitu, mereka juga sebetulnya memiliki hambatan juga ketika berkomunikasi dengan mungkin dengan teman sebaya seperti itu, Bu Petris. Oke, begini. Pertama yang saya harus redline adalah ada anak-anak gifted dengan kendala bahasa, tapi jangan diglobalisasi, ya. Tidak semua bermasalah dalam berkomunikasi. Tetapi kalau dikatakan apakah bermasalah untuk berkomunikasi dengan teman sebaya, lebih karena biasanya dengan kedewasaan berpikir, pengetahuan yang lebih dari anak-anak gifted ini, sehingga topik pembicaraan mereka bagi anak-anak tipikal ini bukan topiknya mereka gitu, tidak menarik. Sehingga ketika anak-anak ini berbicara dengan orang-orang yang lebih dewasa, mereka lebih paham, bisa diajak berdiskusi lebih asik buat anak-anak gifted ini. Sehingga kecenderungan mereka, daripada aku ngobrol dengan teman-temanku, aku nggak dipahami, aku ngobrol aja dengan si om, dengan si tante, dengan pak guru, dengan simbah, yang apa yang aku bicarakan, justru mereka paham gitu. Masalahnya di sana, tetapi jangan diglobalisasi.
tidak semua anak gifted punya bermasalah dalam berkomunikasi. Tetapi ketika mereka punya masalah dalam berkomunikasi, biasanya itu yang terjadi. Oke, baik. Dan itu mungkin selain masalah komunikasi yang seperti tadi ya, kasusnya seperti itu, berarti nanti juga bisa jadi berembet ke dalam permasalahan mereka, hambatan mereka dalam bersosialisasi juga dengan atau menjalin relasi juga dengan teman-teman sebayanya, Ibu Petris. Betul, karena perbedaan topik itu tadi contoh, gitu kan, sehingga mereka terkendala dalam bersosialisasi. Karena apa? Jadi tidak diterima karena tiap kali ngomong nggak nyambung, nggak asik gitu kan. Itu yang menyebabkan mereka jadi terkendala dalam bersosialisasi. Tetapi lagi yang harus saya ingatkan, memang biasanya itu adalah ciri-ciri umum, tetapi tidak bisa diglobalisasi. Bagaimanapun ABK masing-masing unik, pasti berbeda, tidak bisa langsung dipukul rata. Justru kendalanya di sekolah, seringkali anak-anak ini bermasalah karena semua menganggap anak gifted itu begini, dipukul rata semua, padahal tidak. Justru itu yang menyebabkan masalah. Nah, di sini bersama dengan Bentara Kampus, justru saya berharap hal-hal yang seperti ini yang bisa kita luruskan, gitu kan. Oke, baik. Berarti kita harus sudah mulai berpikir tidak mengeneralisasi sesuatu, tetapi melihat sesuatu itu lebih uniqueness, lebih individual gitu kan ya. Termasuk mungkin kan kalau saya kan mahasiswi BK ya, setiap orang dengan gangguan mental walaupun diagnosisnya sama, tetapi actually berbeda-beda masing-masing orang. Termasuk juga anak-anak ABK ya, anak ABK disabilitas mental juga termasuk anak berkebutuhan khusus juga dengan kondisi disability juga seperti itu. Nah, Bu Petris, nggak berasa nih ya Bu Petris, kita udah lama nih mulai dari kita terjadi, sebenarnya kita juga mengalami hambatan ya Bu Petris. Betul. Hambatan koneksi dan hambatan terhubung dan hambatan komunikasi. Mulai agak-agak emosi juga tadi lah, kok nggak bisa nyambung gitu kan. Betul. Tapi saya juga ini ya Bu Petris sedikit ya, mungkin melihat dari sisi anak gifted itu sendiri ketika dia mengalami kasus ya Bu Petris, sulit dipahami oleh teman-teman sebayanya, sebetulnya juga ada perasaan diabaikan dan mungkin ditolak juga ya dari lingkungannya gitu. Itu mungkin juga sangat mempengaruhi kondisi mental si anak gifted, emosinya juga ya, kondisi kondisi psikisnya si anak gifted ini sendiri Bu Petris. Ya, betul sekali. Ketika kita bayangkan dengan diri kita sendiri ya. Betul. Ketika kita merasa tidak dipahami, ketika kita merasa ditolak, ketika kita merasa tidak dimengerti, itu sangat akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Gitu. Apalagi seandainya anak itu tidak sedang berada dengan kita. Ketika dia di sekolah, orang tuanya di rumah, gitu kan, dia dalam posisi seperti itu. Ini memang akan sangat mempengaruhi kondisi psikisnya sehingga anak menjadi tertekan, kemudian bisa jadi dia menarik diri dari teman-temannya sehingga tidak mau bergaul, masalah sosial lagi yang terganggu, gitu kan. Dan bahkan yang harus kita sadari, dampak dari merasa terkucil seperti ini, dari yang paling ringan sampai yang paling tidak diduga, itu bisa saja terjadi. Maka dari itu sangat penting ya, selain tenaga pendidik yang memiliki pemahaman terkait anak berkebutuhan khusus dan juga mungkin anak dengan gangguan permasalahan belajar ataupun dengan misalnya mungkin permasalahan isu sosial gitu kan lainnya gitu, tetapi juga mungkin sangat perlu diberikan pemahaman terhadap peserta didiknya sendiri ya Bu Petris terkait kondisi keberagaman teman-temannya ini. Betul. Jadi memang seharusnya, bukan seharusnya kalau saya katakan, sebaiknya, kalau seharusnya nanti katanya kok siapa yang memaksa gitu ya. Sebaiknya
memang guru atau siapapun yang ada di sekolah itu menerima dan mengedukasi setiap anak atau siapapun yang terlibat di sekolah itu untuk menghargai keberagaman, sehingga tidak ada lagi yang dikatakan bully terkait dengan berbagai perbedaan. Berbeda itu bagus kok. Kita lihat aja pelangi. Coba kalau satu warna. Jadinya langit kalau biru. Iya. Langit saja biru, ada awannya warna putih. Gitu ya Bu Petris. Betul. Oke, baik Bu Petris, tidak berasa kita sudah hampir lebih dari 30 menit kita berbincang. Bu Petris, nggak berasa nih. Saya pengen ini closing statement nih dari Bu Petris ya, terutama juga mungkin pesan gitu bagi saya sebagai mahasiswa Bentara Kampus dan juga teman-teman di Prodi Pendidikan Inklusi, di mana kami tentu setelah lulus gitu akan menjadi para profesional pendidikan inklusi atau maupun konselor para profesional yang tentunya diharapkan kami memiliki pemahaman yang lebih terkait anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak gangguan belajar maupun anak-anak dengan permasalahan lainnya, begitu Bu Petris. Boleh Bu Petris sampaikan gitu sebagai penutup live IG kita hari ini. Oke. Untuk semua yang mendengarkan live ini, untuk mahasiswa-mahasiswa Bentara Kampus ataupun yang berpikir akan bergabung menjadi mahasiswa Bentara Kampus, ya, peran para profesional ini sangat dibutuhkan. Teristimewa dalam topik kita adalah untuk anak-anak gifted. Karena apa? Karena masih kurangnya, masih minimnya jumlah guru atau orang-orang dewasa yang memahami anak-anak gifted. Belajar itu tidak hanya di kelas. Ketika Anda belajar dengan terlibat di lapangan, maka pemahaman itu akan menjadi berlipat-lipat. Jadi kalau Anda ingin paham tentang siapa anak gifted, bagaimana handling mereka, sebaiknya Anda terlibat. Carilah komunitas-komunitas gifted, anak-anak gifted di kota di mana Anda berada. Kalau ada di Jogja, ya silakan. Silakan ke PSG Gizi Jogja. Dan PSG Gizi Jogja juga sudah ada adik di Solo, sudah ada adik di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya memang diperlukan bisa untuk tempat belajar. Selama kita bisa saling berbagi manfaat. Yang pasti di kelas saya akan terus saya dorong mahasiswa Bentara Kampus nanti kalau sudah lulus harus menjadi para profesional yang betul-betul profesional. Jangan cuma profesional di kulitnya saja, ya. Oke. Luar biasa Bu Petris untuk penyampaian hari ini dan closing statement-nya. Terima kasih banyak Bu Petris untuk sharing hari ini. Semoga nanti kita dapat berbincang kembali dengan tema lainnya gitu ya. Terutama terkait di banyak materi lah yang bisa kita perbincangkan terutama tentang prodi pendidikan inklusi tentunya ya. Nah, terima kasih Bu Petris. Bagi teman-teman, jangan lupa kita masih membuka pendaftaran bagi yang ingin mendaftar dan ingin mengetahui lebih dalam gitu terkait anak berkebutuhan khusus, bisa join di Prodi Pendidikan Inklusi ya Bu Petris. Ya, ditunggu joinnya karena tahun ajaran baru akan segera dibuka kan pendaftarannya. Betul. Atau sudah mulai dibuka? Sudah dimulai dibuka Bu Petris. Sudah dimulai ya, oke. Iya. Dan bisa langsung nanti belajar dengan Bu Petris tentunya tatap muka, baik online maupun daring, secara daring maupun tatap muka ya Bu Petris. Akan lebih seru lagi dibandingkan misalnya kita membahas secara singkat di IG Live seperti ini. Oke, baik Bu Petris. Terima kasih banyak Bu Petris. Sama-sama Bu Hana, tetap semangat. Kita ketemu lagi nanti. Ya.
mungkin kita tutup ya Bu Petris Ya, untuk kita akhiri untuk live ini. Selamat sore semuanya. selamat sore.